sampai detik ini kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita ingat terus. Ya, apapun itu, sekecil apapun itu, perlu kita ingat kalau ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk mensyukuri itu. Kemudian salawat dan juga salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan juga untuk keluarga beliau yang beriman dan untuk para sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwas sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah ini adalah pertemuan perdana kita seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi untuk sedikit berbagi, sharing, mempelajari bersama tentang satu kitab yang sangat fenomenal, Pak. Satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, di mana beliau ini mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau juga terkenal sebagai Imam Al-Muhaddithin, pemimpinnya para ahli hadis. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau disebutkan sebagai imam karena beliau adalah panutan umat ini dari sisi fikih dan juga dari sisi hadis. Disebut Al-Hafidh karena beliau banyak sekali menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bedanya gelar Al-Hafidh zaman dulu, zaman para ulama, dengan gelar Al-Hafidh di masa kini. Gelar Al-Hafidh di masa kini biasanya untuk orang yang sekedar hafal Al-Quran. Padahal pada asalnya gelar Al-Hafidh ini seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mendapatkan gelar Al-Hafidh dari umat ini karena hafalan hadis beliau yang sangat luar biasa banyak. Bahkan di antara karya fenomenal beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah satu kitab yang kita kenal dengan Fathul Bari. Pernah dengar Bapak ya? Fathul Bari. Ini kitab apa ini, Pak? Syarah Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim ini adalah dua kitab yang paling sahih, yang paling valid, yang paling benar yang pernah ada di muka bumi ini setelah Al-Quran. Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim. Ketika Sahih Bukhari ini disusun, ada ulama yang menyatakan bahwa umat ini punya PR besar, ya, punya PR besar untuk mendapatkan syarah dari Sahih Bukhari ini. Ini adalah hutang umat ini. Kita punya hutang agar ada syarah Sahih Bukhari itu, penjelasan dari kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari itu. Dan sampai bertahun-tahun tidak ada bisa yang melunasi hutang itu kecuali Ibnu Hajar Al-Asqalani melalui kitab beliau Fathul Bari. Beliau menulis kitab ini untuk mensyarah semua hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Fathul Bari ini sangat panjang dan luas. Pembahasannya sangat panjang, berjilid-jilid. Kalau kita kaji sekarang, kayaknya butuh mungkin bertahun-tahun baru selesai. Maka akhirnya kita coba pilih kitab karya beliau juga yang cukup ringkas, yang bernama Bulughul Maram. Tadi disebutkan nama panjangnya Bulughul Maram min ahaditsil ahkam. Ya, Bulughul Maram ini ditulis oleh beliau juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Bulughul Maram ini ikhwas sekalian azanallahu wa iyyakum jami'an, ini adalah kitab hadis, kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan pembahasan fikih. Ya, jadi klasifikasinya berdasarkan tema-tema fikih. Diawali dari kitab Thaharah, kemudian masuk ke kitab salat dan seterusnya. Ya, tentang jinayat itu di belakang-belakang. Tapi diawali dari kitab salat. Ya, berbeda dengan kitab Sahih Bukhari, tidak berdasarkan susunan fikih. Berbeda dengan Muwatta. Muwatta itu berdasarkan perawinya dari kalangan sahabat. Ibnu Mas'ud sendiri kumpulannya. Ya, nanti Ibnu Abbas beda lagi. Nah, tapi untuk ini Bulughul Maram ini disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berdasarkan bab-bab fikih. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah
berikan taufik untuk kita semua mempelajari kitab ini sampai selesai. Walaupun mungkin ya kita tidak mempelajari hadis per hadis, tapi setidaknya kita ambil tema-tema penting dari kitab Bulughul Maram ini. Ya, misalnya dari kitab Thaharah, dari awal kita pelajari tentang macam-macam air. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas itu. Kemudian berikutnya tentang tata cara ya bersuci. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita perlu ya sedikit membaca biografi tentang penulis ya penyusun hadis ini. Beliau bernama ya mendapatkan gelar Syekhul Islam. Jadi istilah Syekhul Islam juga terkadang disebutkan untuk Ibnu Hajar, bukan hanya untuk Ibnu Taimiyah saja. Jadi beliau diberi gelar Syekhul Islam, Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang beriman dalam hal hadis. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad. Kemudian Ibnu Hajar ini adalah kakek beliau yang kesekian. Kemudian beliau dinisbatkan dengan julukan Al-Misri dan juga Al-Asqalani. Asqalan ini salah satu daerah di daerah Palestina dekat dengan Gaza. Tapi beliau tidak lahir di situ. Lahir beliau bukan di daerah Palestina, bukan di Gaza, bukan di Asqalan, tapi di Mesir. Beliau lahir di Mesir, besar di Mesir, dan thalabul ilmi di Mesir. Walaupun beliau pernah beberapa kali melakukan rihlah dan tinggal di beberapa negeri Islam, di antaranya Al-Haramain Syarifain, pernah di Yaman, ya, pernah di Irak juga, ya. Tapi kemudian beliau kembali ke Mesir dan beliau diberi tanggung jawab, diberi tugas amanah untuk menjadi qadhi. Setelah selesai menuntut ilmu dari berbagai negara, beliau kembali untuk diangkat sebagai qadhi di daerah Mesir. Kemudian nisbat Al-Asqalan ini adalah nisbat untuk kakek beliau. Jadi kakek moyang beliau itu berasal dari daerah Asqalan. Ya, ini di antara para penulis riwayat beliau kenapa dinisbatkan ke negeri Asqalan padahal beliau tidak lahir di situ dan tidak tinggal lama di situ. Ya, ternyata ini adalah nisbat ke kakek-kakek beliau. Ya, Al-Asqalan karena aslinya dari daerah Asqalan. Itu sedikit biografi tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita langsung masuk ke pembahasan yang ada di kitab Bulughul Maram. Tadi sedikit sudah kita sampaikan bahwa Bulughul Maram adalah kitab kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan kitab fikih. Dan bab pertama atau kitab pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Kitabut Thaharah. Ya, pembahasan tentang Thaharah. Ya, Thaharah ini apa Pak artinya? Bersuci. Kira-kira pembahasannya bersuci dari apa? Dari hadas dan juga dari najis. Tapi ada satu penjelasan yang cukup bagus ya, yang dinukil dari sebagian ulama. Beliau mengatakan ketika membawakan satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Anfal, idh yughashikum an-nu'asa amanatan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan ketika Allah memberikan kepada kalian rasa ngantuk, kemudian Allah turunkan kepada kalian dari langit berupa air, di mana Allah ingin mensucikan kalian dengan air itu. Beliau juga membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh atau sebagian dari keimanan. Sehingga beliau akhirnya menyimpulkan ya, melalui tafakur yang cukup panjang, beliau menyimpulkan bahwa yang namanya taharah ini ada 4 tingkatan, ada 4 level. Memang taharah artinya bersuci, tapi bersuci di sini ada 4 level. Level yang pertama, ini yang sering kita sadari dan kita hadapi adalah menyucikan ya zahir tubuh kita, zahir fisik kita dari yang namanya tadi apa? Hadas dan najis. Makna taharah sering kita pahami dengan makna ini, membersihkan ya zahir tubuh kita dari yang namanya najis dan juga hadas.
Dan ini pembahasannya ada pada kitab-kitab fikih biasanya. Ini martabat yang pertama, ya, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang berikutnya adalah membersihkan anggota tubuh kita dari segala bentuk kriminalitas dan juga dosa. Nah, ini pembahasannya ada di tentang dosa-dosa, tentang akidah, tentang ya hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah, larangan, targhib dan tarhib, ancaman dan juga motivasi. Ya, di sini kita kenal ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dan itu perlu kita bersihkan diri kita dari itu semua. Ini tingkatan keberapa? Kedua. Tingkatan yang ketiga adalah tathhirul qalbi minal akhlaqi al-madhmumah. Mensucikan, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kalau yang tadi membersihkan anggota tubuh dari dosa-dosa, ini berkaitan dengan ya dosa terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi yang berikutnya adalah membersihkan hati, karena biasanya orang berbuat buruk kepada orang lain, melakukan akhlak yang tercela, itu biasanya motivasinya dari hati duluan. Hatinya udah kotor, maka dia berani mengejek orang lain, berani membuli orang lain, berani mencuri, berani menfitnah, berghibah, itu semuanya berasal dari hati. Ya, maka ini penting juga untuk kita bersihkan. Membersihkan diri kita dari yang namanya akhlak-akhlak tercela. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah membersihkan inti dari diri kita ya untuk berharap dan beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita lihat urutannya, tadi yang pertama membersihkan bagian luar saja. Kemudian tingkatan yang berikutnya agak ke dalam sedikit, ya anggota badan. Ya anggota badan, ya mata dan seterusnya semuanya. Kemudian lebih ke dalam lagi hati. Membersihkan hati. Dan yang terakhir adalah membersihkan dalamnya hati itu. Ya, intisari dari jiwa kita, ya kita bersihkan semuanya dari ya kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kita sisakan Allah Subhanahu wa taala saja di hati kita. Ya, inti dari jiwa kita tidak mengharap apapun kecuali kepada Allah. Ikhwas sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, karena kita membahas Bulughul Maram dan ini adalah susunannya berdasarkan susunan fikih, maka kita ya fokus pada ya martabat yang pertama saja, yaitu bagaimana kita ya membersihkan ya zahir kita dari yang namanya najis dan juga hadas dan juga najis. Dalam kitab ini ya beliau menyebutkan beberapa bab, di antaranya bab yang pertama adalah bab tentang air. Nah, bab tentang air. Kenapa kita sebutkan tentang air di sini? Karena ya air ini adalah alat utama yang kita gunakan untuk bersuci. Alat utama yang kita gunakan untuk bersuci. Ya, apakah itu bersuci dari najis, membersihkan najis, ataupun bersuci dari yang namanya hadas. Ya, ini alat utamanya adalah air. Walaupun nanti ada pembahasan fikih ya bahwasannya boleh kita bersuci istinja dengan selain air. Ya, yang dikenal dengan istilah istijmar. Tapi pada intinya yang namanya toharoh itu dengan menggunakan air. Karena air inilah salah satu zat atau mungkin bisa dikatakan satu-satunya zat yang paling mudah untuk membersihkan najis. Beda kalau kita membersihkan najis pakai kopi, kan beda. Ya. Bersihkan najis pakai lain lah, pakai ya alkohol, pakai apalah misalnya. Mungkin bisa, tapi agak susah ya. Beda dengan air. Makanya ini ya menjadi dasar untuk bersuci. Kemudian di sini ada pelajaran penting juga, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa para ulama biasanya ketika membahas fikih itu mendahulukan bab toharoh daripada bab sholat? Kenapa, Pak? Apakah toharoh lebih penting dari sholat? Ya. Jadi toharoh itu bukan arkanul Islam. Ya, toharoh ini bukan rukun Islam, tapi sholat itu adalah rukun Islam. Dan kita kalau kita perhatikan rukun Islam, yang pertama syahadat. Setelah syahadat adalah
Salat. Ya, salat ini kita mengerjakannya secara harian, tiap hari. Bahkan sehari kita ngerjakannya berapa kali? 5 kali. Kemudian yang berikutnya puasa, zakat, puasa. Ini 2 ibadah yang kita kerjakan setahun sekali. Nggak tiap hari kita puasa, nggak tiap hari kita berzakat, tapi setahun sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Haji. Nah, haji ini sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup. Beda dengan sholat, sholat dia tiap hari. Ya, subuh kita sholat, nanti zuhur sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib dan seterusnya. Dan sholat ini tidak akan sah kecuali ketika kita berada di atas kondisi yang suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Maka sebelum kita membahas tentang sholat, kita bahas tentang toharohnya dulu. Ya, jangan nanti kita belajar sholat, lupa toharohnya. Sholatnya nggak sah, gara-gara toharohnya belum beres. Ya, ini penting, makanya para ulama mengawali kitab fikih dengan bab toharoh biasanya. Karena alasan ini. Kemudian, yang namanya toharoh tadi membersihkan diri dari najis dan hadas. Kita itu pakai air alat utamanya. Maka beliau mengedepankan bab tentang air. Ada beberapa model air yang disebutkan oleh para ulama, dia bisa membersihkan najis dan juga mengangkat hadas dari tubuh kita. Di antaranya ya, ada 7 ya, setidaknya ada 7. Yang pertama air sumur, ini jelas ya, banyak kita semua. Kemudian mata air, ini juga termasuk air yang biasa kita pakai. Kemudian air sungai, kemudian air hujan. Nah, ini termasuk air yang bisa kita pakai untuk bersuci. Kemudian ada ulama yang menyebutkan air salju sama air barot. As-salji dan barot ini mirip artinya, cuman ada perbedaan. Kalau as-salju itu dia butiran halus, tapi kalau al-barot dia butiran kayak kerikil gitu, kayak batu-batu besar gitu. Mungkin kita kadang pernah lihat di mana gitu turun batu-batu besar, itu namanya barot kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau yang betul kayak debu, yaitu namanya salj. Wallahu alam, yang dimaksud air salju sama air barot ini modelnya seperti apa? Apakah gletsernya atau betul-betul saljunya sama barotnya? Tapi tampaknya adalah air yang mencair dari salju dan barot ini. Kemudian yang ketujuh adalah air laut. Dan di sini beliau membawakan hadis pertama dalam kitab ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan air laut. Hadisnya adalah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang laut. Tapi ini sabda beliau berangkat dari adanya pertanyaan salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya kami pernah pada satu ketika yang berlayar di laut dan kami nggak bawa air kecuali sedikit saja untuk bekal kami minum. Boleh nggak kami minum, kami berwudu atau bersuci dengan air laut? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang mencakup banyak hukum di situ. Kalau sebenarnya beliau menjawab iya boleh, ya udah selesai gitu. Tapi jawaban beliau tidak sebatas itu. Jawaban beliau adalah huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Jadi tadi pertanyaannya tentang air laut. Boleh nggak kita bersuci dengan air laut? Tapi jawaban beliau huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Dia yaitu laut ini statusnya adalah airnya itu suci. At-tahur dalam bahasa Arab artinya bukan sekedar suci, tapi dia mencakup 2 makna. Dia tahir dan juga mutahhir. Kalau ada istilah tahurun, berarti ini artinya dia suci dan dia mutahhir. Dia juga berfungsi untuk mensucikan. Ya, beda dengan air kopi, dia hanya sekedar suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air susu, susu sapi, susu kambing misalnya, dia suci, makanya boleh kita minum. Apalagi dia thayyibat ya, termasuk yang baik. Ya, tapi bisa nggak kita berwudu dengan susunya sapi? Nggak bisa.
Nah, ini bedanya antara air dengan ya yang lain-lain itu. Ya, beliau menyebutkan air laut, ya laut ini airnya itu tohurun, ya, bisa dia suci dan bisa mensucikan. Ya, karena mungkin ada syubhat ya di kepala para sahabat ini, ya. Karena air laut ini beda dengan air yang lain. Kalau 6 jenis air yang tadi kita sebutkan semuanya tawar. Kalau dicicipi nggak ada rasa. Ya bentuknya ya nggak ada aroma, bening seperti itu. Tapi kalau laut walaupun dia bening ada rasa asinnya. Boleh nggak nih ya Rasulullah dipakai untuk wudhu? Tapi jawabannya ternyata boleh. Ya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dan bangkainya juga halal. Artinya bangkainya ini adalah hewan laut yang mati, itu boleh untuk kita konsumsi. Nah, ini kondisinya laut ya, bukan hewan darat yang mati di laut kemudian halal. Nah, enggak, bukan gitu. Ya. Jadi hewan laut yang mati itu boleh kita konsumsi. Ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Berkaitan dengan air ya. Di sini intinya air laut itu boleh kita gunakan untuk bersuci, berwudu, ataupun untuk mandi besar misalnya, untuk mengangkat hadas besar. Atau seandainya ya kita buang air di pinggir pantai misalnya, ya kita cebok pakai air laut itu boleh. Ya. Atau seandainya ada najis ya yang mengenai perahu kita bilas najis itu dengan air laut, itu juga boleh. Dia bisa mengangkat kotoran. Ya, jadi nggak harus cari air tawar ya kita bawa ke kapal supaya nanti kalau kita berwudu, kita istinja, kita pakai air tawar ini, nggak harus. Karena sudah Allah sediakan air laut. Ya khusus sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hadis yang berikutnya beliau membahas tentang status air secara umum. Kalau tadi khusus tentang air laut, kemudian status air secara umum. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi hukum asal dari suatu air itu adalah tahur. Dia suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Artinya ketika air ini berhadapan dengan najis, ya kita pakai untuk membersihkan najis, maka najis ini tidak bisa ya menjadi dominan hukumnya dibanding air. Ya, harus air yang menjadi dominan. Ya ini ya diantara maksud dari hadis ini. Kita isya jam berapa, Pak? Kurang 15 menit. Baik. Ya, jadi intinya air adalah sesuatu yang suci dan juga mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, yang tidak bisa dijadikan najis dengan hal-hal lain. Kemudian berkaitan dengan hadis ini ada hadis yang ketiga yang dibawakan oleh beliau, ya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Ini mirip dengan hadis tadi. Kemudian ada tambahannya. Pada asalnya yang namanya air itu suci dan mensucikan dan tidak bisa dinajiskan dengan apapun. Kecuali illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launi. Kecuali ketika air ini terkalahkan aromanya atau rasanya atau warnanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah tapi dinyatakan dhaif oleh Abu Hatim, dan di antara penjelasan para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi, hadis ini kalau kita perhatikan ada dua potongan. Potongan pertama seperti hadis kedua, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ini potongan pertama. Dan potongan pertama ini disepakati kesahihannya. Tapi yang jadi masalah adalah potongan kedua. Kecuali ketika ada yang mengunggulinya. Jadi air ini bercampur dengan dengan sesuatu zat gitu, kemudian warnanya berubah atau rasanya berubah atau aromanya berubah, maka dia bisa menjadi najis. Nah, ungkapan yang kedua ini tidak sahih kata para ulama hadis. Disepakati ini tidak sahih. Tapi para ulama juga sepakat hukum mengamalkan kandungannya itu diterima. Walaupun riwayatnya secara riwayat ini dhaif,
tidak bisa dikatakan ini dari Nabi SAW, tapi ternyata para ulama ijma, sepakat. Kalau air itu berubah warnanya, atau aromanya, atau rasanya, maka dia bisa menjadi najis. Ini disepakati oleh para ulama. Walaupun hadis ini secara teks dhaif, tapi kandungannya ini disepakati oleh ulama. Jadi ada dua ya paradigma ya, ada dua ya pandangan. Kita memandang dari segi periwayatan, ya ini nggak benar dari Nabi, tapi isinya itu sahih. Ya, maka para ulama hadis ini subhanallah ya, luar biasa. Mereka ketika ada satu hadis dhaif tidak langsung ditolak mentah-mentah gitu. Dilihat dulu kandungannya, ya dilihat disepakati atau tidak. Ya, ternyata mereka menyepakati kandungannya, ijma ulama sepakat. Kandungannya seperti itu. Kalau ada air yang berubah aroma atau rasa atau warna, maka dia bisa menjadi air yang terkena najis. Nah, sehingga kita bisa ketahui air itu ada, air secara umum ada 3 model. Yang pertama air mutlak namanya, air yang memang kita katakan itu air, yang nggak ada warnanya, nggak ada aromanya, nggak ada rasanya, tawar gitu ya, kecuali air laut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah air yang terkontaminasi najis, ya, atau dalam bahasa fikih disebut ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Nah, tadi yang berubah warna, berubah macam-macam itu, ini adalah air yang model kedua. Dia berubah warnanya karena najis, berubah aromanya karena najis, berubah rasanya karena najis. Ada air di ember kena cipratan pipis anak kita, kok warnanya jadi kuning? Ah, berarti airnya sudah mutanajjis. Nggak boleh kita wudhu dari situ. Ya. Kemudian kalau warnanya berubah, rasanya berubah, warnanya tetap, aromanya tetap, tapi kita cicipin kok udah lain rasanya. Nah, ini juga ya bisa menjadi najis statusnya. Kalau perubahan itu gara-gara sebenda najis. Tapi kalau perubahan itu karena benda suci, maka ya dia bukan mutanajjis. Cuman hukumnya menjadi turun. Ya, hanya sekedar air yang suci. Contoh misalnya ini air, kita celupin teh. Warnanya berubah, aromanya berubah. Dia jadi mutanajjis enggak, Pak? Enggak, karena teh itu zat yang suci. Tapi kalau perubahannya gara-gara kemasukan kotoran, ya kotoran cicak atau kotoran ya anjing atau kotoran apa, ya intinya yang najis, ya kemudian berubah, maka dia statusnya menjadi ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Nah, ini model air yang kedua. Air yang ketiga ini adalah air najis itu sendiri, zatnya itu sudah najis. Ya, jadi kita katakan bukan ma'un mutanajjis, tapi dianya itu najis. Contohnya apa, Pak? Air kencing. Air kencing ini disepakati itu adalah air najis. Zatnya itu sudah najis. Ya, jadi kalau dia bercampur dengan air yang lain, dia bisa mengkontaminasi air yang satunya lagi. Jadi zatnya itu sudah najis. Jadi ada 3 model, air yang tohur, kemudian air yang mutanajjis, kemudian yang ketiga air yang najis. Mungkin ada 4 macam ya. Yang kedua tadi sebelum yang ketiga, yang pertama setelah yang pertama, air yang bukan tohur, ya tohir, tapi tidak mutahhir. Ya. Jadi ada 4 ya, kita ulangi lagi. Yang pertama ma'un tohur, air mutlak yang dia bersih, yang suci dan mensucikan. Yang ketiga air tohir tapi tidak mutahhir. Ya, contohnya air ludah ya. Ini tohir tapi tidak mutahhir. Kemudian yang ketiga mutanajjis, yang terkontaminasi oleh najis. Yang keempat adalah najis itu sendiri dalam bentuk cairan. Ya, karena yang namanya najis tidak selalu berbentuk ya cairan. Ya, ada najis yang bentuknya lain. Baik. Ini penjelasan dari hadis ini. Kemudian ada juga hadis riwayat berikutnya dari Al-Baihaqi mirip ya. Ungkapannya al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Itu penjelasannya tadi.
Ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hadis yang keempat. Ini sedikit ada pembahasan di antara para ulama tentang yang keempat ini karena ada khilaf yang cukup kuat di sini. Di mana hadis ini berbunyi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau ada gelar atau doa untuk para sahabat radhiyallahu taala anhu, ada radhiyallahu taala anhuma. Bedanya apa ini, Pak? Kalau radhiyallahu taala anhu artinya beliau saja sahabat Nabi. Tapi kalau radhiyallahu taala anhuma, beliau sama bapaknya adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Umar, ini Abdullahnya sahabat Nabi, dan Umar bin Khattab juga sahabat Nabi. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi ketika kita sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena Al-Khattab bapaknya Umar tidak sahabat Nabi. Ya, beliau tidak beriman. Baik. Beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah SAW, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil al-khabath. Dalam riwayat lain lam yanjus. Kalau ada air yang banyaknya itu 2 kullah. Kullah ini wadah air yang besar ya, bisa menampung sejumlah air. Ya, kalau air itu jumlahnya 2 kullah bergabung seperti itu, kira-kira 2 kullah, maka dia tidak bisa terkontaminasi dengan najis. Artinya walaupun dia kena najis, ya misalnya ada yang kencing di situ, maka air ini tidak berubah menjadi najis. Contoh misalnya kita ya main ke kolam renang di situ, sambil renang kadang kebelet pipis di situ. Ya biasanya kolam renang lebih dari 2 kullah. Apakah kolam renangnya jadi najis? Nah, berdasarkan hadis ini tidak. Walaupun kena najis, ya air yang banyak tadi itu, maka dia statusnya tidak bisa menjadi mutanajjis. Ya. Ini makna dari hadis ini. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Dalam riwayat lain ya lam yanjus, tidak menjadi najis. Nah, hadis ini dikhususkan dengan hadis yang sebelumnya kecuali kalau sudah mengalami perubahan. Ya, kecuali kalau sudah mengalami perubahan salah satu dari 3 sifat tadi, warna, aroma, dan rasa. Nah ini kriterianya. Jadi walaupun kemasukan najis, ya dia tidak berubah menjadi ma'un mutanajjis. Nah berangkat dari hadis ini, ulama-ulama bermadzhab Syafi'i dan sepertinya bermadzhab Hambali juga. Ya. Mereka berpandangan bahwa logikanya kalau Rasulullah katakan air yang sudah mencapai 2 kullah ini tidak bisa kena najis. Logikanya kalau masih di bawah 2 kullah kena najis, maka dia bisa menjadi mutanajjis. Logikanya seperti itu, mafhumnya. Ini dalam bahasa usul fikih mafhumul mukhalafah atau dalilul khitab namanya. Jadi logika kebalik dari yang disebutkan hadis itu. Hadis ini menyebutkan tentang air yang banyak, yang dia mencapai 2 kullah. Sekarang pertanyaannya 2 kullah itu seberapa, Pak? Nah itu, nah ini yang perlu kita tahu. Ya, ini istilah. Iya, kira-kira 80 kan 80. Ya, mungkin 80 cm kali 80 cm. Ya. Ya, jadi kalau bahasa fikihnya 2 kullah ini setara dengan 500 ritel Irak. Ritel itu beda dengan liter, Pak, beda. 500 ritel ini kandungan apa ya? Takaran yang diakui, yang dikenal oleh orang-orang Irak. Ya, ada ritel Irak, ada ritel Hijaz. Tapi ini jadi ukuran adalah ritel Irak sekitar 500-an. Kalau dikonversi lagi ke liter, nah, karena kita tahunya liter sekarang. Kalau dikonversi ke liter itu kira-kira 2 kullah ini 160 liter. 160,5 lah, 160,5. Itu kalau berdasarkan liter, Pak. Kalau diukur di bak berapa kali berapa ya wallahu alam. Pokoknya intinya kalau liter ya segitu. Kira-kira 160,5 ya. 160,5 liter, kira-kira seperti itu. Ya.
Ya. Kalau tandon kita biasanya berapa itu, Pak? 500 liter ya. 350. Nah, berarti kalau kena apa namanya kotoran cicak ya aman insyaallah. Ya, semakin banyak debit airnya yang ditampung insyaallah semakin aman gitu ya. Apalagi kolam renang, apalagi sungai yang besar, danau, laut, ya ini ya tentu lebih aman lagi seperti itu. Baik. Itu tentang dua kullah. Nah, berangkat dari hadis ini, ikhwas sekalian, azanallah wa yakum jami'an, para ulama ya berbeda sikap tentang tadi hukum tadi. Ketika air yang sedikit, ya secara umum ada dua ya, apa namanya dua pembagian, ada air sedikit, ada air yang banyak. Nah, standar air sedikit dan banyak ini mereka juga berbeda. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, standar air yang banyak itu adalah ketika ini misalnya kubangan air gitu ya, ujung air ini dipukul sedikit, ketika ujung satunya lagi bergerak, maka itu adalah air yang sedikit. Itu standarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita pukul sini, ternyata yang ujung sana nggak bergerak, maka itu air sudah dianggap banyak. Itu standar Imam Abu Hanifah ya, dan ulama-ulama Hanafiyah seperti itu. Tapi yang lain ya yang ana ketahui bahwasannya mereka menyepakati bahwa standar air banyak adalah 2 kullah karena ada hadis ini tadi. Ketika air sudah mencapai 2 kullah, maka dia tidak terkontaminasi najis. Dan Imam Abu Hanifah tidak memungkiri hadis ini karena memang kalau udah 2 kullah seperti itu kondisinya. Kita pukul ujungnya, ya ujung satunya lagi nggak akan bergerak. Umumnya seperti itu. Ya, tapi kalau airnya itu di bikin paralon tinggi panjang gitu kan ujung sama ujung bergerak gitu. Ya, tapi maksudnya adalah di area yang normal gitu ya, di wadah yang normal yang tidak terlalu tinggi begitu. Ya. Taib. Itu standar sedikit dan banyak ya berbeda. Tapi intinya tidak terlalu masalah ya perbedaan apa batas sedikit apa batas banyaknya. Tapi yang jadi permasalahan ketika air sedikit itu terkena najis, apakah dia menjadi ma'un mutanajjis yang kita nggak boleh bersuci lagi pakai itu atau tidak? Nah, di sini ada perbedaan pandangan. Nah, jadi memang kalau kita belajar fikih, Pak, harus siap-siap banyak perbedaan gitu. Ya. Nah, kalau yang najis bisa dipakai atau enggak gitu. Kalau yang enggak najis bisa dipakai. Tapi semuanya sepakat ya, ketika air yang banyak ini kemasukan najis. Ya, ada anjing ya kencing di situ atau kecemplung mati misalnya kan. Dan airnya tetap nggak berubah. Ya, nggak berubah, rasanya nggak berubah, warnanya tetap, kemudian aromanya juga nggak ada aroma bangkai. Maka ini statusnya tetap suci. Tapi kalau ternyata aromanya berubah, nah ini sudah menjadi mutanajis dengan kesepakatan semuanya. Semuanya sepakat. Intinya kalau salah satu dari 3 sifat tadi berubah gara-gara najis, maka dia otomatis menjadi najis. Sekarang permasalahannya untuk air yang kadarnya sedikit. Ya, kena cipratan kencing, adzan dulu ya, Pak. Baik, ini adzan sebentar nanti kita lanjut sedikit baru tanya jawab insyaallah. Barakallahu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sedikit Pak ya. Jadi ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Syafi'iyah ya, ketika mengatakan ketika ada air sedikit kena najis, sekedar dia bersentuhan atau bercampur ya, maka air ini langsung berubah hukumnya menjadi air yang mutanajjis. Ya, bisa dipakai untuk bersuci lagi. Ya, air ini kecil ya, sedikit ya, kena tetesan atau cipratan air kencing misalnya, maka dia langsung menjadi maun mutanajjis. Ya, sekedar ya bertemu ya, bersinggungan antara dua ini. Kemudian kalau yang banyak ya maka tidak najis ya, seperti itu. Ini pendapat yang pertama, ini dianut oleh ulama-ulama ya, bermadzhab Syafi'i dan juga bermadzhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga muridnya Ibnu Qayyim dan banyak ulama-ulama lainnya. Di mana mereka mengatakan kalau air itu kena najis, baik itu air yang sedikit atau air yang banyak, ternyata najis itu tidak bisa merubah salah satu dari tiga sifat tadi, maka air itu masih dianggap tohurun, suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Jadi ada dua pandangan ini Pak. Yang pertama tadi, kalau air sedikit sekedar tercampur ke air najis itu, maka airnya sudah menjadi mutanajjis. Beda dengan air yang banyak. Untuk bisa menjadi maun mutanajjis harus ada perubahan dulu, gara-gara najis tadi. Nah, adapun pendapat yang kedua, ya, mau dia air sedikit, mau air banyak, ini sama-sama ya tetap suci kalau najis itu tidak bisa merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Tapi kalau sudah merubah,
mau itu sedikit mau banyak, ya pokoknya ada perubahan, mau itu salah satu sifatnya saja atau tiga-tiganya, maka itu sudah menjadi ma'un mutanajjis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, dalilnya ya di antara dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini artinya harus ada perubahan baru menjadi najis. Ketika ada seorang yang kencing di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, Pak. Ada masjid, orang kencing di situ. Kalau zaman sekarang mungkin nggak tahu gimana cara kita ya. Dan dulu, iya, sekarang kan udah ada karpet, sejadah semuanya. Ini lebih ekstrim. Kalau zaman dulu masjid itu lantainya ya pasir gitu. Jadi orang ini kencing di masjid, kemudian para sahabat pengen mukuli, pengen ngapain gitu, pengen ngelarang dia. Kemudian kata Rasulullah, jangan, biarkan dia sampai selesai. Ketika udah selesai, Rasulullah nyuruh ambil satu ember gayung, kemudian disiram. Nah, satu ember ini nggak sampai 2 kulah, Pak, air sedikit. Ternyata dia bisa mensucikan air kencing tadi itu. Jadi air kencing yang ada di lantai masjid disiram pakai air itu tadi, kemudian lantainya sudah dianggap suci. Padahal ada ya gesekan antara keduanya, ada percampuran antara air najis dengan air yang dari ember tadi ini. Tapi ternyata airnya tidak menjadi najis. Ternyata dia bisa mensucikan najis itu. Padahal jumlahnya tidak sampai dua kula. Nah, itu dalilnya. Walaupun dalil ini bisa dibantah oleh pendapat yang pertama. Itu enaknya belajar fikih, Pak. Ada dalil, ya kita dipakai cara istidlalnya, kemudian kita bisa bantah dari sisi yang lain. Ya karena memang ya berangkatnya ya khilaf ini dari perbedaan sudut pandang, cara memandang dalil-dalil. Dalilnya semuanya sahih, ada dalil, ini ada dalil. Tapi ulama yang kedua menyikapi maksud dari hadis itu adalah kalau tidak ada perubahan, maka dia tidak yahmilul khabath. Jadi air yang 2 kulah tadi yang disebutkan oleh Rasulullah tidak bisa membawa najis, tidak ternajisi, itu tidak mutlak seperti itu. Faktanya kalau seandainya airnya berubah, walaupun di atas 2 kulah, air kolam renang misalnya, ya, kata Rasulullah, kalau sudah 2 kulah tidak akan membawa najis, tidak akan menjadi najis. Tapi ternyata kalau air itu berubah warnanya gara-gara najis, semua ulama sepakat airnya berubah menjadi najis. Bukan karena ulama ini menyelisihi pandangan ya hadis Nabi, enggak, tapi karena memang seperti itu ijma. Ya, seperti itu para ulama menafsiri ya tentang perubahan status air ya dari najis menjadi dari yang tidak najis menjadi najis. Nah, tapi ya para ulama pendapat pertama tadi memahami ya mereka dengan logika berpikir yang ada pada hadis itu. Apa fungsinya Rasulullah memberi batasan qullatain? Ketika air sudah qullatain, maka dia tidak bisa dinajisi oleh benda najis. Itu tujuannya. Berarti logikanya di bawah 2 kullah berarti ini punya potensi dinajisi. Kalau nggak ada fungsinya, nggak ada pemahaman itu, untuk apa Rasulullah memberi batasan 2 kullah tadi? Ya ini berangkat dari sini ya mereka mengambil pendapat bahwa 2 kullah ini adalah batas air sedikit dan banyak. Ya, ketika sudah mencapai ini maka najis apapun yang kecemplung di air itu maka dia tidak bisa ya merubah status air, hukum air menjadi mutanajjis. Adapun yang sedikit, nah ini berarti ini hadis ini untuk menjelaskan yang sedikit. Ketika sekedar ya tercampur maka dia sudah menjadi najis, ya ternajisi ya, mutanajjis. Walau tanpa adanya perubahan salah satu dari 3 sifat tadi. Ini mungkin sebagai muqaddimah kita berkaitan dengan air ya yang bisa kita pakai untuk bersuci dan juga yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik, wallahu alam. Silakan. Baiklah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, memang tidak banyak hadis yang disampaikan, diharapkan banyak pertanyaan sehubungan dengan toharoh atau nanti juga sholat dan seterusnya. Monggo mungkin ada yang mau ditanya, langsung dikontrol.
Iya. Yang air. Ini kasus sebab jadi kaitan dengan biasanya terjadi manakala dalam mencuci pakai mesin cuci. Kalau cucinya nggak pakai mesin cuci mungkin nggak pernah masalah. Yang masalah saya pakai mesin cuci. Dan itu yang saya tahu tidak sampai 4 bulan pasti. Yeah. Padahal di dalam kotoran di dalam baju itu baju kotor pasti ada juga yang barangkali kena najis. Nah, itu kadang-kadang bagaimana caranya? Jadi punya hukum tadi pasti ada yang kena, yang pakai bambu lain itu sudah kena najis. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana caranya mengatasi. Itu juga ada sabun tidak pernah najis juga. Padahal mungkin kalau dalam cucian itu pertama mungkin dicuci langsung dikasih sabun, putar lagi air biasa air bersih baru sabun, terakhir mungkin akan baru sabun. Bilas. Itu mungkin potensi kemungkinan bisa membersihkan gitu ya. Tapi saya tahu sistem dari sini tidak paham saya. Saya pasti saya seperti itu. Jadi memang apa dari awal dipisah atau dibiarkan saja cukup dengan itu. Yang pertama, yang kedua terkait dengan itu terkait dengan ikuti pandangan. Cenderung maju dari pandangan yang enak. Nah, itu kan berbahaya juga dari kaitan dengan apa dengan pemandangan agama itu. Pas dari agama aja sih enak. Itu mungkin juga lintas mazhab juga, lintas pandangan. Jadi bagaimana harus para ulama doa Komen atau ditunda? Lanjut aja. Baik, Masya Allah ini memang masalah yang unik ya. Masalah tentang mesin cuci ini masalah yang dihadapi oleh ulama-ulama mazhab Syafi'iyah sama Hanbali. Kalau yang bermadhab Imam Malik nggak masalah itu, pokoknya nggak berubah. Nah, ini pertanyaan kedua, Pak. Baik. Ya, jadi anak awali dari yang kedua ya, pertanyaan kedua Pak. Nah, ketika ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ya, dan perbedaan ini adalah termasuk perbedaan yang dibolehkan. Artinya perbedaan yang dibolehkan ini perbedaan yang tidak berangkat dari hawa nafsu, kepentingan pribadi, dan tidak berangkat dari pendapat yang nyeleneh, yang menyimpang dan melanggar bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma. 3 ini nggak boleh diselisihi. Ketika ayat Al-Quran sudah jelas, tegas mengatakan ini halal, ini haram, tidak boleh ada khilaf di antara setelah itu. Ya, ini Al-Quran, nggak boleh ada perbedaan. Kalau terjadi ada perbedaan, entah profesor siapalah dia, ya ini nggak dianggap pendapatnya. Kalau hadis sudah menyatakan tegas juga seperti itu, ini nggak boleh ada perbedaan. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada ijma tentang air misalnya kalau sudah berubah ya warnanya atau apanya ya salah satu dari sifatnya, maka dia menjadi mutanajis. Ini ijma. Kalau ada yang mengatakan oh belum najis itu, nah ini nggak usah dianggap pendapatnya. Itu koridornya yang pertama. Jadi yang harus kita perhatikan, khilaf ini menyelisihi Al-Quran atau tidak, menyelisihi hadis atau tidak, menyelisihi ijma atau tidak. Nah, berkaitan dengan masalah kita tadi, ini khilafnya berangkat dari hadis yang multitafsir. Ya, multitafsir di situ. Ya, maka ketika ada perbedaan di antara ulama, maka ini termasuk perbedaan yang boleh untuk terjadi. Ya, boleh terjadi. Kemudian bagaimana sikap kita, Ustaz? Kalau sudah ada terjadi perbedaan seperti ini. Yang paling pertama dan itu yang paling afdol, kita mengkaji setiap pendapat
beserta dalil-dalilnya, dari segi cara beristidlalnya, dan dari segi kesahihan hadisnya. Dan ini biasanya nggak bisa dikaji oleh orang-orang yang tidak takhusus fokus untuk mempelajari ilmu syar'i. Yang fokusnya berdagang misalnya biasanya susah untuk yang seperti ini. Ya. Tapi kalau ya kerjaan tiap hari sehari-hari dia baca Al-Qur'an, ya belajar diskusi tentang ilmiah sehingga kemampuan ilmiahnya terbangun seperti itu. Ya, maka insya Allah dia bisa untuk memilah-milih ya mana pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalilnya mana yang lebih kuat. Intinya ini kerjaan para mujtahid. Dia bisa merojihkan mana yang kuat pendapatnya, itu kerjaan para mujtahid. Ulama yang bisa seperti itu. Ya, penuntut ilmu syar'i, ya apalagi sekedar mahasiswa STDI misalnya, belum tentu bisa merojihkan misalnya. Bahkan sekelas dosennya pun belum tentu bisa. Itu kelasnya ulama, ya. Tapi ketika dia ternyata berhasil ya menggali, mempelajari dan ternyata tahu ya, ini yang lebih benar, ini yang lebih kuat dalilnya, yang lain ini kurang pas. Ada cacatnya dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Maka dia ambil pendapat yang menurut dia benar, walaupun itu lebih ekstrim daripada yang satunya. Ya, ini konsekuensi kita dalam ya menjalankan agama kita. Jadi kita mengamalkan sesuatu berdasarkan ilmu kita, bukan berdasarkan yang enak mana gitu. Itu berdasarkan hawa nafsu berarti. Itu berdasarkan ilmu kita. Jadi agama kita ini agama yang ilmiah dan amaliyah. Ya, ilmu kita diamalkan dan amal kita berangkat di atas ilmu. Ya, ini sikap yang pertama. Kemudian kalau nggak bisa gimana? Ya kita lihat di antara ulama-ulama yang berselisih pandang tadi, mana yang menurut kita paling alim, paling kuat keilmuannya pada bab ini, pada masalah ini. Itu kita lihat. Ya, kalau ternyata kayaknya Imam Syafi'i yang lebih kuat, udah taklid sama Imam Syafi'i, tinggalkan pendapat imam yang lain. Walaupun dia Syekhul Islam, walaupun dia Ibnu Qayyim atau siapapun. Ketika kita pandang Imam Syafi'i kayaknya lebih ngerti tentang masalah ini, maka kita taklid sama beliau. Ustaz, ana nggak tahu siapa yang lebih alim di antara beliau-beliau. Nah, ini repot lah. Sama alim. Kalau kita ke Saudi misalnya haji itu kan perempuan sama laki bisa campur itu ada sentuhan. Kalau Syafi'iyah kan wudhu lagi, wudhu lagi ya tinggal sama jamaahnya. Dia kan, nah, itu kan ditanyakan gimana solusinya? Ya sementara kita balik. Lanjut ulang Syafi'i lagi. Wallah, kalau Ana lihat kayaknya kurang pas kalau begitu ya. Ganti-ganti pendapat ketika momen yang harusnya kita mengamalkan pendapat kita. Itulah konsekuensinya berpendapat. Ya, ketika ada kondisi-kondisi yang sulit, ada kondisi-kondisi yang mudah bagi kita. Maka kita nggak bisa mengikuti hawa nafsu. Harus kita ikut keilmuan kita. Apa yang menurut kita benar itu yang kita amalkan. Walaupun mungkin menurut orang lain itu salah gitu loh. Ya sudah biarin aja, namanya khilaf gitu. Ya, namanya khilaf, beda pendapat gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi kita kembali ke kondisi tadi, kita nggak tahu mana yang lebih alim, ya sudah kita ikhtiar, kita bertawakal kepada Allah, bertakwa, saya lebih mantap pilih pendapat yang ini. Ya, sesuai dengan ya keyakinan kita, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah beri saya taufik untuk mengikuti salah satu dua pendapat ini. Ya sudah, taklid mana yang menurut kita lebih kuat, ya lebih ya bisa menenangkan hati kita, maka itu yang kita ambil. Kemudian berkaitan dengan masalah mesin cuci, ya, bagi ulama yang mengatakan air yang sedikit ini bisa terkontaminasi najis walaupun tidak merubah sifatnya, maka ini bisa diatasi ketika mesin cuci itu ya pakaiannya dulu yang masuk, baru kemudian diguyuri air. Ketika cara nyucinya seperti ini, maka insya Allah itu nggak ada masalah. Dalilnya apa? Mirip seperti kisah orang yang kencing di masjid tadi. Ya, jadi air yang suci tadi itu tidak bercampur dengan najis di satu tempat, tapi dia mengaliri. Makanya ketika dia mengaliri, dia bisa mensucikan najis yang mungkin ya cukup banyak tadi. Orang kencing dengan satu ember gayung, mungkin bandingannya ini separuhnya. Ya separuh air ini tadi mungkin bisa jadi ada seperempatnya misalnya. Tapi ternyata air ini bisa mensucikan kencing tadi tuh.
Ya, dengan cara apa? Dia dilewatin gitu, sehingga airnya meresap ke bawah. Nah, sistem mesin cuci yang kita masukkan pakaian dulu, kemudian kita isi air, airnya itu kan biasanya terbuang. Ya, terbuang, baru kita cuci gitu. Ya, baru mesinnya jalan. Tapi kalau model mesin cuci yang kita isi air dulu, baru kita masukkan pakaian, nah ini yang bermasalah. Maka kalau bisa ya cari mesin cuci yang pakaian dulu yang masuk, kemudian airnya masuk belakangan, sehingga air ini bisa ya membilas pakaian itu. Atau memang kalau susah ya, kalau repot gitu atau susah untuk cari mesin atau udah kadung ada takut mesin nggak dipakai lagi misalnya. Caranya sebelum masuk ke mesin cuci dibilas pakai air biasa dulu. Yang najis saja, yang kena najis, misalnya pakaian dalam atau pakaian bayi yang kena kompol misalnya, ini dulu dibilas, sekali bilasan sudah cukup. Ya bilas atau 3 kali, ya untuk lebih nyamannya 3 kali, kemudian diperes, sudah bersih. Ya, bersihkan aja titik yang kena najis, nggak usah semuanya. Misalnya yang kena najis hanya area sini, ini aja yang dibilas, sudah sisanya nggak usah dibasahin, masuk langsung ke mesin cuci. Insya Allah aman. Seperti itu solusinya Pak. Wallahu a'lam. Atau dari mesin cuci yang menampung di atas 160 di atas 20 lah. Mesin cucinya besar, bisa menampung 200 liter gitu ya. Masya Allah. Kayaknya belum ada itu Pak. Kalau tandon ada. Tandon ya, tandon. Itu saya nggak promosi ya. Cuma saya bilang di tempat saya minimal 250 liter. Berarti lebih 20 lah ya. Kalau penuh Pak. Kalau airnya separuh ya baik juga. Berarti kalau cari mesin cuci yang sampai 200 liter itu kayaknya apa ada. Masya Allah. Atau mungkin ada dari akhwat atau ibu-ibu yang belum ditanyakan? Ada? Oh ada, oke, Pak Eko, Bu Eko, Pak Eko. Dan sama gaming. Oh ya. Jadi kan ada yang di luar komunitas muslim kita itu kan itu bagaimana orang muslim itu orang yang kentut yang di belakang kok wajahnya yang dia Sucikan. Kok enggak anunya itu atau yang lainnya. Nah itu yang menjadi akhirnya anunya itu yang terkandung itu kok wajahnya yang tentu duburnya yang disucikan wajahnya gitu ya. Jadi kan pikirnya dia itu bagus, tapi kita juga bisa mengambil informasi ini gimana kita mau menjelaskan itu. Iya, nggak masuk akal gitu ya. Insya Allah. Yang pertama Pak, yang perlu kita pahami bahwa angin itu bukan najis. Angin itu bukan najis. Nah, kalau kita buang angin, itu kita bukan buang najis. Itu bukan najis karena dia nggak ada bentuknya. Mana bentuknya? Nggak bisa dirasa, nggak bisa dipegang ya. Aromanya aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, toharoh dalam bentuk berwudu ini itu adalah ibadah mahdhah namanya. Dalam bahasa fikih disebutkan oleh para ulama ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang tidak mahdhah. Mahdhah ini artinya apa? Tidak bisa dicerna akal. Artinya kenapa kita wudu kok cuman kepala sama lengan? Kenapa leher enggak? Kenapa kok cuman wajah, telinga? Kenapa enggak kok dada enggak? Kok paha enggak? Kok kaki cuman sampai mata kaki? Kenapa enggak sampai betis? Nah, sudah mandi kok masih wudhu lagi gitu, padahal udah bersih gitu. Ya, itulah tadi Pak, ibadah yang sifatnya mahdhah namanya. Dia tidak bisa dicerna dengan akal. Artinya kenapa kita harus begini yang dicuci? Kenapa kok tadi buang angin kok harus wudhu gitu? Ya Allah memerintahkan kita seperti itu. Itulah ujian Allah untuk kita. Kita mau taat kepada Allah atau enggak? Ini jawaban kita untuk ibadah-ibadah yang tidak bisa dicerna akal. Ya ketika akal kita nggak bisa mencernanya, ya nggak bisa menangkap hikmahnya atau ilahnya, maka udah kita sam'an wa ta'atan.
as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang menjalani itu dalam rangka mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Bukan mencari ridhonya akal kita, tapi mencari ridhonya Allah. Ketika Allah perintahkan kita berwudu sebelum sholat, gara-gara kita habis buang angin atau yang lain, ya maka kita dapat pahala di situ. Kita beribadah kepada Allah lewat jalur yang ini. Gitu. Perkara masuk akal atau tidak masuk akal itu urusan lain. Ya, contoh yang nggak masuk akal lain ya, yang bukan berkaitan dengan ibadah ya. Informasi yang tidak masuk akal. Rasulullah Isra Mi'raj zaman dulu itu nggak masuk akal, Pak. Tapi itu salah satu fenomena atau salah satu kejadian yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Nggak mungkin, nggak bisa dicerna akal manusia. Padahal waktu itu orang kalau safar itu pakai onta atau pakai kuda paling cepat. Ini Rasulullah satu malam berangkat dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian turun lagi dalam satu malam. Subuh udah ada di Mekah lagi. Kalau zaman sekarang mungkin masih bisa dicerna, walaupun itu masih nggak masuk akal juga gitu. Ya, ya itulah hal-hal yang wajib kita imani gitu, yang kita amalkan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin hubungannya dengan tuntut, Ustaz. Ya. Apakah ada tuntunannya begitu untuk kita sunahkan gitu, baru terus wudu. Wallahu a'lam. Kalau seandainya ya kita ngerasa ada yang keluar selain angin, ada yang keluar selain angin. Iya. Ya, entah itu darah atau yang lain. Ya, jadi intinya ketika ada zat lain yang keluar selain angin, entah itu darah atau cairan atau apapun itu, maka saat itu kita juga wajib melakukan istinja namanya, kita bersihkan itu di bagian itu. Tapi kalau kita ngerasa nggak ada apapun yang keluar kecuali angin, maka nggak perlu. Itu nggak ada ya tuntunannya seperti itu, karena itu tidak najis kayak tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Baiklah, jadi saya memang toharo ini sangat menarik untuk dikaji. Tapi kita cukupkan sekian, mungkin untuk yang akan datang atau dari ibu-ibu bapak punya pertanyaan bisa nanti WA ke saya teruskan pesan atau bisa nanti saya share nomor pesan. Mungkin itu kajian pada saat ini. Jangan lupa sampaikan dan ajak pada diri sendiri dan keluarga juga tetangga untuk 2 pekan yang akan datang itu tetap yakni kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Bramesta Sigit, dan 2 pekan lagi bersama Ustaz Nurul Fahmi lagi yakni Bulughul Maram dan kelanjutannya. Semoga Allah SWT selalu merahmati kita sehingga kita bisa istiqomah menghadiri kajian-kajian di Ramadan dan sekitarnya. Mari kita tutup dengan mungkin ini supaya nggak bingung nanti Pak ya ketika pulang berkaitan dengan air sedikit dan banyak tadi. Ana pribadi lebih condong ke pendapat yang pertama ya. Artinya ada pembedaan antara yang sedikit dengan yang banyak. Karena ketika Rasulullah menyebutkan air yang jumlahnya 2 qullah, ini berarti ada hikmah dan ada hukum di situ. Makanya beliau sebutkan 2 qullah untuk membedakan air yang di bawah 2 qullah. Kalau hukumnya sama antara yang banyak dan sedikit, untuk apa ada pembedaan? Ya, ini walaupun ada ulama lain yang berpandangan berbeda, ya apalagi ulama-ulama besar ya itulah ya namanya fikih. Itu ada banyak sudut pandang yang berbeda. Wallahu a'lam. Baiklah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.